Sampurasun, salam budaya. Jumpa lagi bersama saya Angger Surya Gumilang di channel ASG Sejarah dan Budaya. Sahabat yang budiman, kali ini saya akan menghadiri undangan untuk menjadi narasumber di kanal YouTube-nya Rudi Kalewilarang. Pemeran, pastinya sahabat yang budiman tahu Rudi itu adalah pemeran jadi host Dunia Lain dan juga pemeran yang sinetron Ganteng-Ganteng Asu. Ganteng-Ganteng Serigala. Baiklah, kita ikuti. Nanti saya akan ngobrol bareng bersama Rudi dengan tema Sasa Jendra Hayu Diningrat Pangruating Diu. Artinya Sasa Jendra ini adalah budaya Jawa, budaya di tanah Jawa yang sangat luhur bagi kehidupan di dunia atau di alam semesta. Baiklah, mari ikuti. Untuk kalian yang menyukai mistis atau disebut mistis lover, di sini saya akan memberikan informasi, fakta maupun mitos dengan mengungkap rasa penasaran Anda mengenai mantra dan budaya yang diwarisi secara turun-temurun oleh mereka yang meyakininya. Pak Angger, Ya. di tanah Jawa ini ada salah satu mantra yang disebut Sastra Jendra. Sebelum kita menjabarkan isi dari Sastra Jendra, boleh diceritakan sedikit mengenai riwayat dan asal-usulnya? Baiklah, asal-usul Sastra Jendra itu adalah sebenarnya adalah alam semesta, di mana kehidupan manusia belum ada, baru alam semesta. Jadi Sastra Jendra itu adalah gambaran situasi alam semesta. Dahulu budaya ini dibawa dan diritualkan oleh raja-raja seperti Maharatu Sima, Kalingga, sampai terakhir Majapahit. Majapahit itu karena tujuannya besar untuk mempersatukan Nusantara, dia mengajarkan budaya ini, ajaran Sastra Jendra ini, ajaran semesta ini kepada prajurit-prajurit Majapahit, prajurit Bayangkara untuk dilatih dengan ilmu Sastra Jendra. Sastra Jendra itu bila gambaran bayi lahir kan menggenggam dia, belum. Nah, baru begitu dia menginjak ke bumi, dia menangis karena udah ada rasa. Nah, makanya arti Sastra Jendra itu adalah tulisan, kalam. Sastra Jendra tulisan. Jendra artinya dewa, Indra, Batara atau semesta, bumi. Ya, di mana unsur kehidupan di situ ya. Jadi Pangruating Diu adalah wahyu. Wahyu yang diturunkan oleh manusia. Ya, Pangruating Diu manusia ruat ya, harus diruat. Diruat dari akhlak yang tidak beradab, boleh dikata zaman dulu jahiliyah menjadi akhlakul karimah atau akhlak yang beradab. Nah, di situ kita, nenek moyang kita sudah mengajarkan etika moral, sudah ada. Di negeri lain masih jahiliyah, tapi di negeri kita sudah dengan ajaran Sastra Jendra ini, semesta. Sebuah sastra ya? Ya, sebuah sastra. Nah, Pangruating Diu, Diu itu artinya raksasa, buto, yang buat sewena-wena semaunya. Akhirnya watak dari diri manusia yang seperti itu harus dirubah menjadi mulia, yaitu. Jadi Sastra Jendra gambaran luasnya adalah gambaran kehidupan di alam semesta untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, Manunggaling Kalau Gusti. Salah satu tujuannya juga merubah dari yang tidak mempunyai moral menjadi punya moral. Punya gitu moral. Ya. Itu riwayat dan asal-usul dari adanya Sastra Jendra. Sastra Jendra. Kita
coba lagi lebih dalam lagi isi dan maknanya dari sastra Jendra ini, selain membuat manusia yang tidak bermoral menjadi lebih manusiawi, itu apa, Pak Angger? Isinya untuk sastra Jendra ini manusia eling, jadi mempersatukan. Begitu manusia lahir kan tidak sendiri. Begitu manusia lahir ada saudara-saudaranya. Kalau di Jawa sadulur papat lima pancer, kalau bahasa sainnya kan plasenta, tutupan, ari-ari, seperti itu. Nah itu kita aktifkan menjadi unsur api, air, angin untuk kita lebur menjadi satu di dalam diri. Nah itu berguna sekali untuk orang yang sakti, itu takutnya sama apes. Nah itu untuk menjaga apes itu kalau kita mengamalkan sastra Jendra, ibaratnya menghindari apes. Pakai manusia yang paling takuti apes. Itu. Boleh nggak dikasih sedikit isi dari sastra Jendra? Bacaannya, mungkin mantra dari sastra Jendra, mantranya. Baik. Bacanya kita kepada leluhur. Hong munah, singkaru munah, munah lemah, munah langit, bayu munah, bayu kapunah, rahayu, swastiastu. Itu kita memohon pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang artinya sembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, sembah kepada Bopo Biung, Kang Minongko, Bopo Minongko, Kang leluhur Kang Nurunake, Roh Suci, wujud sejati, sukma sejati. Itu. Oh, ini sedikit dari banyaknya mantra yang ada di dalam kitab ya. Sekarang menjadi kitab sastra Jendra atau budaya sastra Jendra. Itu. Hampir sama kayak kitab-kitab yang lain. Kalau kita jabarkan itu tidak akan penuh, seharian tidak akan selesai. Luas ya. Luas. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Apakah di zaman modern ini, di zaman sekarang ini, sastra Jendra ini masih dipergunakan oleh mereka-mereka yang mewarisinya dan memang harus dilestarikan oleh mereka yang memang para pewaris nih? Masih banyak, bahkan yang mendalami sastra Jendra ini boleh dibilang itu ada ribuan dan tersebar di mana-mana di seluruh provinsi yang mengamalkan ajaran sastra Jendra. Tapi mereka mungkin tidak dihumbar ya? Oh tidak, karena ini emang bukan ilmu kedikjayaan yang buat jawara, sok-sokan. Dia hanya untuk menjaga diri, bahkan berguna untuk kesembuhan diri sendiri maupun orang lain. Manfaat dari ajaran sastra Jendra itu untuk membantu ya, masyarakat yang membutuhkan. Berarti di zaman modern ini pun sebuah budaya tetap dilestarikan dan tetap ada. Tetap ada. Selama bumi masih ada, tetap ada. Dan itu tidak merubah sedikit pun mantra dari sastra Jendranya, Pak Angger? Tidak ada yang dirubah. Tidak ada yang dirubah. Mungkin ya dirubah kan pakai bahasa aja. Mungkin dulu bahasa Kawi ya, sekarang ya bahasa Latin. Lebih dipermudah lagi, lebih dipermudah, makanya supaya anak cucu kita ya, terus, karena yang melestarikan anak cucu kita. Tapi tidak arti dari bahasa yang dulu bahasa Kawi artinya dengan yang mungkin dibuat secara Latin sekarang artinya tetap sama ya? Tetap sama, tidak ada yang menyimpang. Di sini kita akan membuktikan mantra dan budaya itu apakah betul masih bermanfaat hingga zaman sekarang. Kita mungkin akan membuat satu yang sering dilakukan ya, salah satu budaya yang akan diwariskan dan akan dicoba dilakukan ya. Kita bisa mencobanya di sini. Boleh. Kita akan lihat sastra Jendra di zaman modern saat ini. Keberadaannya tetap ada bagi mereka yang mempercayai dan mewarisinya. Silakan Pak Angger. Ini hanya sebuah budaya ya, agar anak cucu kita tahu bahwa ini adalah sebuah kebudayaan, bukannya buat sosokan ya. Waduh, nih saya ikutan. Ikutan, tidak apa-apa. Ikut, tangan ke sini. Tangan ke dengkul. Ikutin. Wuluku ya ragaku. Wuluku ya ragaku. Kulitku ya ragaku. Kulitku ya ragaku. Uratku ya ragaku. Uratku ya ragaku. Getiku ya ragaku. Getiku ya ragaku. Balungku ya ragaku. Balungku ya ragaku. Sumsumku ya ragaku. Sumsumku ya ragaku. Tarik nafas.
Wuluku wesi. Wuluku wesi. Kulitku wesi. Kulitku wesi. Dagingku wesi. Dagingku wesi. Uratku wesi. Uratku wesi. Getikku wesi. Getiku wesi. Balungku wesi. Balungku wesi. Waluku geni. Waluku geni. Kulitku geni. Kulitku geni. Dagingku geni. Dagingku geni. Getiku geni. Getiku geni. Balungku geni. Balungku geni. Coba kita ke lidah. Terus biar nempel dan takut. Nah, lagi kita bayangin. Uluku wesi. Uluku wesi. Getiku wesi. Getiku wesi. Uratku wesi. Uratku wesi. Getiku wesi. Getiku wesi. Balungku wesi. Balungku wesi. Jilat lagi. Udah. Seperti itu aja contohnya. Sebenarnya harus banyak yang harus dijilat, bisa belasan kali, tapi kita hanya untuk membuktikan saja. Nah, udah gitu gini. Rahayu. Berkah selamat. Putar. Untuk penawarnya kita minum air ini. Jadi saya Silang. ini nih ya. Ya, Panas. Rahayu. ini bisa 100 derajat. Ini Ya, cilang, puter, rahayu. rahayu. Ambil. Airnya diambil buat minum. Biar Tapi hampir tidak terasa nih Pak. tidak terasa karena kita sudah menyatukan keempat unsur. Unsur api semua ada di badan kita, unsur besi, unsur angin, air. Bukan hanya itu saja. Ini contoh aja. Coba berdiri, dibuka bajunya. Dibuka. Enggak, dibuka aja. Lihat. Nah, ini karena ilmu Bayangkara. Ini manfaatnya bukan kita buat jagoan. Itu. Jadi manfaat Sastra Jendra itu ya buat jaga diri, selain kita mempertahankan budaya seperti itu. Jadi bukan untuk menyombongkan, tapi ini merupakan bentuk salah satu ucapan syukur juga ya. Ucapan syukur kepada yang mencipta. Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin rasa syukur dan ucapan itu berbeda-beda. Ya. Cara orang menjalaninya, tapi semua kembali kepadanya, begitu Pak Angger? Kembali kepada ya kehidupan yang mengatur. Pak Angger, terima kasih untuk bincang-bincang mengenai budayanya. Sama-sama. Mungkin ada pesan mengenai budaya kita yang dilestarikan ini? Ya, pesan saya cuma lestarikan terus budaya warisan leluhur kita, karena budaya ini adalah sebuah ruh negara. Kalau negara kehilangan budaya, maka tidak lama lagi akan hancur. Maka lestarikan terus budaya kita. Berdoa dan bersyukur adalah ungkapan rasa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Begitu juga ritual dan budaya yang dilakukan oleh sedikit banyaknya mereka yang mewarisinya adalah bentuk rasa syukur kepada Sang Pencipta alam semesta.